Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rodotul Firdaus, NPM 223150229, kelas Teknik Elektro 22A. Di sini saya akan presentasi tentang materi dasar konversi energi. Mungkin langsung saja saya presentasi. Apa sih itu energi? Energi adalah sebuah kata yang sudah sangat familiar yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata energi digunakan untuk menggambarkan tenaga yang dibutuhkan untuk mengisi tenaga pada sebuah ponsel, atau tenaga yang digunakan oleh lemari es untuk memanaskan dan mendinginkan makanan dan minuman, serta energi untuk memberi daya pada kendaraan untuk bergerak. Energi penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat memberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan dilakukan ketika suatu atau lebih gaya menggerakkan suatu objek dari kejauhan. Benda dipindahkan bisa sangat kecil, seperti molekul atom, elektron, dan proton, atau mereka bisa menjadi objek yang sangat jauh lebih besar. Ketika gaya bekerja pada objek melakukan bagaimana kekuatan bertindak pada objek untuk melakukan pekerjaan. Semua kekuatan dapat dikaitkan dengan satu atau lebih dari 4 kekuatan dasar alam. Ketika energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, maka hukum kekekalan energi mensyaratkan bahwa tidak ada energi yang hilang. Jumlah total energi yang dimasukkan ke dalam proses konversi harus sama dengan jumlah total energi yang keluar. Namun, pada saat proses konversi energi, beberapa energi terbuang karena konversinya menjadi bentuk yang tidak diinginkan. Banyak proses konversi energi membutuhkan beberapa langkah, seperti ketika batu bara diubah menjadi energi listrik. Karakteristik energi yang paling luar biasa adalah ia tidak akan pernah bisa dihancurkan ketika dipindahkan dari suatu sistem ke sistem lain, atau ketika itu mengubah alam. Tidak ada energi yang diciptakan atau dihancurkan. Jika suatu benda kehilangan energi, jumlah energi sama pasti diperoleh untuk objek lain yang terkait dengan yang pertama. Demikian pula ketika energi berubah bentuk, jumlahnya tetap persis sama. Tipe energi. Jenis energi berdasarkan sumbernya. Terdapat 10 sumber energi utama yang kita gunakan saat diklarifikasikan menjadi 2 kelompok besar: tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. 1. Sumber energi ini tidak dapat diperbarui karena tidak dapat diisi ulang dalam waktu singkat. Minyak bumi, bahan bakar fosil, misalnya, terbentuk ratusan juta tahun yang lalu. Sebelum dinosaurus ada, itu terbentuk dari sisa-sisa kehidupan laut kuno, sehingga tidak dapat dibuat dengan cepat. Kita bisa kehabisan sumber daya non-variabel yang dapat dipulihkan secara ekonomi suatu hari nanti, termasuk sumber energi
Yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, propana, dan uranium. Sumber energi tersebut digunakan untuk menghasilkan listrik, untuk memanaskan rumah, untuk memindahkan mobil, dan untuk memproduksi produk dari permanen batangan ke ponsel. Dua, energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diisi ulang dalam waktu yang singkat. Sumber energi ini meliputi biomasa, panas bumi, tenaga air, surya, dan angin. Hari demi hari matahari bersinar, angin tertiup, dan sungai-sungai mengalir. Masyarakat menggunakan sumber energi terbarukan terutama untuk menghasilkan listrik. Apakah listrik merupakan sumber energi terbarukan atau tidak dapat diperbarui? Jawabannya juga tidak. Listrik berbeda dengan sumber energi lainnya. Karena merupakan sumber energi sekunder, itu berarti kita harus menggunakan sumber energi lain untuk membantunya. Jenis energi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis energi, transisi dan tersimpan. Dan 6 bentuk energi, mekanik, termal, listrik, kimia, elektromagnetik, dan nuklir. Energi tersimpan sering digambarkan sebagai energi potensial. Contoh energi potensial termasuk potensial gravitasi, elevasi massa, bentuk mekanik, potensial inersia yang juga dikenal sebagai energi kinetik, kecepatan massa, bentuk mekanik. Potensial kimia, terjadinya reaksi kimia. Potensial listrik, perbedaan tegangan. Kapasitansi listrik dan kapasitansi termal, panas dan mekanik adalah contoh energi termal dan energi mekanik tradisional masing-masing. Panas dan pekerjaan melibatkan interaksi antar massa yang menarik, yang dikenal sebagai sistem dan sekitarnya. Ketika mempertimbangkan energi, kami membedakan antara sistem, massa kepentingan, dan sekitarnya dengan batas yang memisahkan keduanya. Batasan memungkinkan fisik atau virtual. Energi transisi hanya terwujud pada batas ini. Ketika mempertimbangkan daya, energi atau waktu, itu hampir selalu energi transisi yang digunakan. Satu, transisi. Energi yang bergerak, energi yang melintasi batas-batas sistem, yaitu arus listrik, kerja, panas, gelombang elektromagnetik. 2. Disimpan. Energi yang memiliki massa, potensi dalam medan gaya, dan lain-lain. Potensial listrik, tegangan, mekanisme penyimpanan, kapasitor, induktor, superkonduktor. Potensial gravitasi, energi potensial dalam termodinamika rekayasa, mekanismenya menyimpan, penyimpanan, menara air, bendungan hidrolik, berat terangkat. Potensial inersia, energi kinetik dalam termodinamika rekayasa, mekanisme penyimpanan, roda gila, inersia fluida, massa yang bergerak. Kompresi fluida, energi aliran atau kerja batas dalam termodinamika, mekanisme penyimpanan, tabung gas, tangki propang, piston, silinder.
Potensi kimia. Energi internal, entalpi dalam termodinamika, mekanisme penyimpanannya baterai, batu bara, minyak bumi, hidrogen, glukosa. Thermal, panas yang masuk akal dan later. Mekanisme penyimpanan, massa bahan, perubahan fase PCM. Penggunaan energi. Bayangkan berapa banyak energi yang digunakan setiap hari, seperti menggunakan alarm jam berbasis listrik untuk bangun tidur, mengisi daya ponsel, mandi dengan air yang dihangatkan oleh pemanas air panas menggunakan listrik atau gas alam. Klarifikasi penggunaan energi dalam sektor ekonomi. Satu, residensial atau komersial. Tempat tinggal adalah rumah orang. Bangunan komersial termasuk gedung perkantoran, rumah sakit, toko, restoran, dan sekolah. Penggunaan energi perumahan dan komersial sering disatukan karena rumah dan bensin menggunakan energi dengan cara yang sama. Untuk pemanasan, AC, pemanasan air, penerangan, dan peralatan operasi. Sektor residensial atau komersial ekonomi mengkonsumsi 10,67% dari pasokan energi primer pada tahun 2016 dengan total 10.387 watts. Sektor residensial mengonsumsi 6.045 watt dan sektor komersial mengonsumsi 4.342 watt. 2. Induksi. Sektor induksi sektor industri meliputi manufaktur, konstruksi, pertambangan, Pertamina, perikanan, dan kehutanan. Sektor ini mengonsumsi 21.478 watt energi pada tahun 2016 yang menyambung 22,05% dari total konsumsi. Tenaga listrik. Sektor tenaga listrik meliputi fasilitas pembangkit listrik dan pembangkit. Semua sektor lainnya mengonsumsi listrik yang dihasilkan oleh sektor tenaga listrik. Sektor tenaga listrik mengonsumsi 38,71% dari total pasokan energi pada tahun 2016, lebih banyak dari sektor lainnya. Dengan total 37.705 watt. 4. Transportasi. Sektor transportasi mengacu pada konsumsi energi oleh mobil, bus, truk, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Pada 2016, Amerika Serikat mengonsumsi 27.809 watt energi untuk transportasi, yang menyumbang 28,55% dari total konsumsi. 92,9% energi ini berasal dari produk minyak bumi seperti bensin, solar, dan bahan bakar jet. Penyimpanan energi. Menyimpan energi selalu menjadi tantangan bagi sistem energi terbarukan, karena energi terbarukan umumnya terputus-putus. Sarana penyimpanan energi sangat penting untuk sistem yang berdiri sendiri dan energi terbarukan yang saling berhubungan. Sistem tenaga konvensional harus menyediakan tenaga listrik ketika energi terbarukan tidak tersedia. Hal ini menyebabkan masalah stabilitas untuk utilitas dan mengurangi pemulihan efisiensi. Penyimpanan elektrokimia baterai adalah sarana yang lazim untuk menyimpan listrik.
tetapi banyak lainnya lebih praktis dan ekonomis. Udara terkonversi, kumparan superkonduktor, dan sel bahan bakar hidrogen adalah beberapa metode lain yang sedang dikembangkan. Efisiensi konversi dari energi panas dan mekanik ke energi listrik telah membatasi pengembangan sebagai besar alternatif ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.